Selamat pagi good people. Sebelum mulai jangan lupa untuk tidak skip iklan ya, untuk mensupport YouTube channel dan usaha kecil kami. Terima kasih. Hari ini aku bakal nunjukin keseharian kami sebagai penjual roti rumahan dari pagi sampai malam. Ama memulai rutinitas paginya dari jam 6 pagi. Kalau aku masuk ke dalam dapur mulai dari jam 7. Setiap kali masuk ke dalam dapur, pasti nggak asing lagi. Melihat Ama duduk di meja roti sambil menaruh selai ke dalam adonan roti. Aku lumayan slow morning person, alias kalau pagi begini, nggak begitu responsif diajak bicara. Ama pun juga begitu. Jadi kalau pagi-pagi begini, kami biasanya jarang mengobrol. Lebih ngerti aja kalau ada tugas yang harus kami lakukan di dapur. Sebelum ngapa-ngapain ada satu aturan di dapur Ama, yaitu harus cuci tangan. Pertanyaan yang satu hari ada 10 kali beliau tanyakan, sudah cuci tangan belum? Karena kami bersentuhan langsung dengan adonan roti yang harusnya higienis. Setiap malam aku rajin mencuci semua kain lap di dapur, terutama kain lap untuk meja roti. Buat yang belum tahu, meja ini anti semut. Karena bagian bawah kaki meja sudah direndam minyak tanah, sehingga semut tidak bisa naik. Hari ini aku curhat ke Ama kalau banyak dari kalian yang ternyata kaget dengan kompor minyak tanah kami. Padahal di desa kami, mayoritas masih memakai kompor minyak tanah karena bahan bakarnya yang terjangkau. Yang lucu malah, Ama menyuruh aku pergi ke rumah temannya yang jauh lebih tradisional lagi, karena beliau memasak masih menggunakan kayu bakar. Seperti yang kalian tahu, Ama tidak membaca komentar kalian di YouTube. Jadi, kalau ada yang menitipkan salam dan doa, sudah pasti aku yang harus menyalurkannya ke Ama. Ada selang waktu kurang lebih 2 jam sampai roti mengembang. Biasanya aku akan membantu kebutuhan dasar dapur, seperti mengupas bawang-bawangan, memotong sayur, buah, cabai, dan daging. Ingat kan kataku, Ama itu seperti Hitler di dapur. Ya, jadi dia tidak mengizinkan aku memasak, kecuali bantu-bantu tipis begini. Kami kalau sekali beli bawang bisa sampai kiloan loh. Karena semua bumbu dapur Ama buat sendiri. Tidak pernah beli kemasan saset atau bumbu jadi. Karena jadwalnya hari ini memarut lengkuas, jadilah paman aku yang tadi kalian lihat itu meminjam mesin parut kecil dari keluarga. Yang tidak asing dengan paman aku pasti tahu kalau dialah yang membelikan Ama TV. Meskipun terlihat cuek, paman aku ini perhatiannya luar biasa untuk Ama dan aku. Semua peralatan dapur yang rusak, dia yang benerin. Sering sekali paman membelikan Ama peralatan dapur seperti chopper, panci, dan masih banyak lagi. Dia paman yang sama sekali tidak pelit. Kalau ada rezeki lebih, pasti dibagikan. Paman aku mempunyai bengkel mobil dan motor kecil di depan rumah. Dia juga punya toko kecil yang menjual oli dan spare part ala kadarnya. Kadang lucu ya, orang kaya justru makin pelit, sedangkan orang biasa hatinya lebih baik. Kata-kata barusan jangan dipukul rata ya, tidak semua orang seperti itu. Tapi mayoritas orang yang aku temui begitu adanya. Orang kaya yang sulit membantu keluarga sendiri, tapi mampu tuh membeli mobil baru setiap tahun, punya barang-barang mewah, dan mentraktir teman-temannya makan di restoran. Sedangkan orang sederhana seperti kami, yang tidak mampu membeli mobil setiap tahun, barang-barang di rumah juga ala kadarnya, dan masak di rumah untuk keluarga sendiri, justru bisa membantu keluarga yang kesusahan. Ketika bibi ingin membeli sepeda motor, pamankulah yang bantu membelikan motor untuk dia. Meskipun motor bekas, tapi bahagianya bibiku sangat luar biasa. Kenapa bisa gitu ya? Apa jangan-jangan ternyata mereka orang kaya yang lupa keluarga, mungkin tidak melihat keuntungan kali ya dari membantu keluarga yang kesusahan. Sedangkan kalau mereka mentraktir teman-temannya, siapa tahu satu di antara mereka bisa menjadi rekan bisnis yang menguntungkan.
Ini hanya opini, bukan sindiran ke siapa-siapa. Maka dari itu, kita juga harus sadar diri dan bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri. Bukan berarti memiliki keluarga yang kaya, malah justru bergantung kepada mereka. Keluarga kami, khususnya Ama, paling anti minta-minta. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun, kami rela berjualan roti 1000 setiap hari daripada harus meminta belas kasihan orang. Ama tidak pernah sekalipun minta uang ke anak-anaknya atau bahkan menantunya. Padahal anak-anak Ama bisa loh mencukupi semua kebutuhannya Ama. Ama bilang dia merasa selama dia masih bisa bekerja, dia akan terus bekerja dan mencari uang. Mungkin kedengarannya lucu. Kok lansia nggak minta bantuan anak? Sudah tua tapi masih mau bekerja, apa nggak capek? Tapi jujur, kenyataannya memang begitu. Seperti hari ini kami membuat 90 biji roti yang akan dijual ke toko. Setelah roti diantar, aku wajib mencatat berapa roti yang dikirim ke toko, lalu menyiapkan makan siang. Belum yang tahu aku, hai, nama aku Velin. Aku tinggal di rumah amaku, bukan cuma-cuma. Karena aku juga punya pekerjaan tetap di Jakarta yang biasanya aku kerjakan malam atau siang. Sudah 2 tahun aku bekerja di perusahaan tersebut dan mendapatkan jabatan yang lumayan. Jadilah aku harus pintar membagi waktu, membantu jualan roti, membuat konten, dan bekerja. Maka dari itu aku sering tidak punya waktu untuk makan siang. Jadilah mengambil roti 1000 untuk mengganjal perut sampai malam. Gaya hidup seperti ini tidak boleh ditiru ya. Seharusnya meskipun kerjaan banyak, aku tetap harus menyempatkan waktu untuk makan siang. Takut nanti penyakit lambung akut bisa menyerang organ tubuh. Kemarin aku dan Ama pergi ke gereja untuk membantu acara masak-masak di sana. Dan ibu pendeta memberikan soto daging untuk kami bawa pulang. Pas nih, karena hari ini kami lumayan sibuk, jadi tidak sempat memasak. Kalau membantu pekerjaan dapur di desa, biasanya tidak diberikan upah berupa uang. Sebenarnya tidak berharap juga sih diberi uang, karena kami ikhlas membantu kebutuhan gereja. Tapi seringnya, kami boleh membawa pulang makanan sisa acara seperti hari ini. Siangnya lanjut membuat kompiang atau roti isi daging. Di sini kami memakai daging ayam giling yang dicampur dengan lobak. Kemarin Ama mendapatkan 80 buah pesanan kompiang dari keluarga yang meminta campuran lobak di dalam rotinya. Agak aneh sih permintaannya. Tapi beliau bilang ini untuk acara keluarga. Nggak setiap hari ya teman-teman, kami bisa mendapat orderan sebanyak ini. Biasanya kami hanya bikin roti 1000 saja. Buat kalian yang punya usaha, online shop, usaha kecil-kecilan, UMKM, atau sekedar berjualan di pasar, jangan patah semangat ya. Namanya jualan, pasti ada naik dan turunnya. Disyukuri aja dulu. Yang penting kebutuhan pokok sehari-hari bisa terpenuhi. Itu dulu aja udah cukup. Jujur, keluarga kami tidak ambil pusing dengan pemasukan setiap harinya. Namanya juga rezeki, kan sudah ada yang ngatur. Jadi jangan khawatir. Kompiang atau roti daging ini bikinnya lumayan PR loh. Adonan roti lebih keras dan padat, jadi butuh banyak tenaga untuk mengulen. Di samping itu, proses memasak bisa memakan waktu 2 hari. Hari pertama untuk membuat isian daging, dan hari kedua untuk membuat rotinya. Karena isian daging harus benar-benar dingin, kalau bisa sedikit beku, agar ketika kompiang dipanggang, isian daging tidak meleleh alias mengeluarkan cairan.
Ngomong-ngomong, tidak sedikit dari kalian yang memfitnah keluarga kami dengan bilang bahwa daging yang kami pakai adalah daging babi, alias daging haram bagi umat muslim. Mungkin bagi kalian yang tidak tahu, ama aku mantan muslim dan guru mengaji. Adik-adik aku di rumah juga muslim. Teman-teman ama semua mayoritas muslim dan makan di rumah. Nggak setega itu keluarga kami ingin menjerumuskan saudara dan teman-teman sendiri. Jujur, kami malah jarang makan daging babi. Dan kalaupun masak, kami punya satu lemari khusus peralatan masak non-halal. Bahkan sendok, garpu, piring, gelas, pokoknya semua deh, itu tidak boleh dicampur. Pernah loh, aku dimarahin habis-habisan hanya karena mengambil kecap asin pakai sendok bekas makan daging babi. Ama langsung membuang semua sisa kecap asin, mencuci sendok dan botol kecap memakai kayak semacam ramuan air gitu untuk penetralisir. Pokoknya ada campurannya ya. Syukur Ama nggak punya YouTube. Bisa-bisa sedih dia membaca komentar seperti itu. Lucu bukan? Dunia menuntunmu berdamai dengan keadaan. Sementara keadaan membunuhmu perlahan. Badanmu dibanting, otakmu dicuci, hatimu ditikam. Tapi harus tetap kuat di depan orang-orang. Simpelnya harus terlihat baik-baik saja. Yuk, balik ke Kompiang. Jangan sedih mulu. Mungkin bagi kalian yang melihat kami di balik layar, semua pekerjaan ini terlihat sangat mudah. Tapi percaya deh, kalau kalian ke rumah kami, apalagi masuk ke dalam dapur dan bekerja, kegiatan simpel begini ternyata memakan tenaga yang luar biasa. Belum lagi nyuci-nyucinya, itu lebih PR lagi sih. Makanya deh, aku mau Ama pensiun, agar dia bisa menikmati hidup di hari tua. Ama dari dulu punya cita-cita untuk merenovasi rumah yang 50 tahun lamanya hanya menjadi sebuah mimpi yang rasanya makin kesini makin sulit terwujud. Selain aku menyisihkan uang dari tabunganku untuk bantu merenovasi rumah, aku juga berharap uang dari YouTube bisa cukup untuk proyek renovasi. Kira-kira berapa sih teman-teman uang yang aku harus kumpulkan untuk merenovasi rumahnya Ama? Tolong infonya dong. Karena Ama juga mau ada kebun di samping rumah untuk menanam pohon pepaya dan tomat. Sekali lagi, aku takutnya kalian menganggap aku meminta donasi. Enggak ya teman-teman. Tolong jangan kasihani kami, apalagi Ama. Ini hanya sekedar cerita-cerita aja. Biarin aku yang mengusahakan dan berjuang untuk cita-citanya Ama. Kalau kalian mau menunjukkan support, sesederhana jangan skip iklan kalau melihat video YouTube dan live kami. Itu aja kok. Ayo, tinggal di desa. Enak tahu. Meskipun tidak banyak fasilitas seperti mall dan taman hiburan, tapi aku yakin kebahagiaan kalian pasti tercukupi. Jauh dari hiruk-pikuk kota dan semua kompetisinya. Mungkin pekerjaan kalian tidak akan mewah seperti di kota. Bisa jadi membuka usaha kue rumahan seperti kami, mempunyai perkebunan yang hasil panennya bisa dijual ke pasar. Atau buat cowok-cowok bisa nih memiliki toko sembako, jualan makanan, menjadi nelayan, atau memelihara hewan ternak. Dengan slow living, waktu terasa lebih lama. Kebahagiaan bukan lagi tentang harta. Melihat matahari terbenam sambil mendengar suara azan maghrib dan kicauan burung di pohon saja, sudah cukup membuat hati itu senang.
Slow living mengajarkan aku untuk hidup jauh lebih tenang dan fokus pada diriku sendiri. Cobain deh, nanti ketagihan. Seperti sore ini, aku begitu senang melihat semangka yang diameternya 2 jengkal tangan aku. Ini besar sekali loh. Kami tidak beli sendiri, melainkan semangka 12 kilo ini pemberian ibu pendeta. Besar sekali ya. Jangan khawatir, kami gak bisa makan semua semangka begini. Jamal membagi semangka menjadi 4 bagian, yang sisanya akan diantar ke keluarga di samping rumah. Lanjut, Kompiang sampai mana tadi? Oh iya, sampai malam begini tugas dapur aku belum selesai. Kompiang hangat baru saja keluar dari oven. Percaya deh, satu rumah adonannya seperti roti. Lembut gitu, menggugah selera. Kompiang harus didinginkan dulu sebelum dibungkus. Kalau masih panas, ya tidak bisa dikemas. Nanti plastik leleh dan beruap. Semua kompiang dibungkus di dalam plastik panjang dengan isi 10 buah roti per plastik. 80 biji roti akan dikirimkan 2 hari lagi lewat kapal menuju Bima. Jadi untuk sementara, semua roti masuk ke dalam freezer untuk menjaga kualitasnya. Malam-malam sehabis mandi, aku, Ama, dan adikku yang muslim makan di meja makan bersama. Terima kasih Ibu Pendeta, semangkanya benar-benar manis dan segar. Gimana nih, seru nggak aktivitas kami sebagai penjual roti rumahan? Kalau suka, jangan lupa support ya dengan memberikan subscribe dan juga like. Besok mampir lagi ya ke rumah kami. Jangan sungkan-sungkan. Anggap aja rumah sendiri.